Operasi intelijen yang dilakukan oleh Indonesia dengan target sejumlah negara bekas jajahan Inggris pada tahun 60-an adalah sebagai reaksi memanasnya situasi politik di wilayah ini. Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno merasa gerah melihat semakin gencarnya tekanan yang disebut dengan neokolin yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sikap Amerika Serikat bersama sekutunya Inggris, naga-naganya, upaya menekan posisi Indonesia sebagai pelopor New Emerging Forces di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hal itu ditandai dengan rencana Inggris membentuk negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Malaya, Sarawak, Sabah, Kalimantan Utara, Brunei, dan Singapura. Bung Karno merasa curiga langkah Inggris itu merupakan neokolonialisme baru yang bertujuan untuk mengepung kepentingan Indonesia. Langkah Inggris inilah yang memaksa Presiden pertama Indonesia mengumandangkan politik konfrontasi. Jangan galak-galak bicara. Saya sekarang mempunyai 21 juta sukarelawan yang semuanya minta dilatih saudara-saudara di dalam segala hal yang mengenai militer dan pembangunan. 2 sukarelawan akan menyerbu wilayah Kalimantan Utara. Ada 10 terjadu Malaysia masuk Republik Indonesia, 100 sukarelawan masuk Kalimantan Utara. Ada 1000 terjadu Malaysia masuk. Untuk itulah Bung Karno memobilisasi pasukan perang dari darat, laut, dan udara di bawah payung komando Mandala Siaga. Tugas dalam pemerintah itu maka menyiapkan sukarelawan-sukarelawan daripada marinir yang umumnya diambil dari beberapa pemuda untuk memimpin sebanyak 300 orang. Sebanyak 300 orang itu kemudian dididik secara intelijen maupun juga operasi-operasi di hutan, di Gunung Pangrango. Nah, setelah itu mereka dipersiapkan untuk diberangkatkan ke perbatasan, baik itu yang di Semenanjung Malaya, di Singapura maupun di Kalimantan Utara, khususnya Kalimantan Timur. Mereka itu diberi sandi Brahma 1 sampai 8. Pada waktu di sana tugas kami adalah bagaimana membina betul sukarelawan-sukarelawan sana, lalu sekaligus kita juga mengadakan operasi-operasi intelijen ya. Sasaran kami adalah Singapura. Karena Singapura merupakan satu kekuatan yang ekonomi besarnya adalah melalui jasa. Sehingga dengan gangguan-gangguan operasi intelijen itu maka hampir Singapura itu bisa lumpuh. Bersamaan dengan operasi intelijen yang dilakukan oleh pasukan Angkatan Laut, pasukan dari Angkatan Darat pun melakukan penetrasi ke sejumlah wilayah strategis daerah bekas jajahan Inggris. Salah satu saksi sejarah operasi itu adalah Pitut Soeharto. Di era Soekarno, dia mendapat tugas menjadi Konsulat Jenderal Indonesia di Singapura pertama. Pada saat itu, setelah operasi PRRI Brebesta, kami diperintahkan sebagai seorang tentara untuk menjadi konsul di Singapura, mempunyai suatu tugas khusus, yaitu tugas khusus pengamatan, pengamatan dan penetralisasikan agar Singapura itu tidak menjadi duri, ya, duri dalam tubuh gitu, dalam tubuh Indonesia ini, supaya Singapura itu tidak merupakan duri yang menyakitkan. Artinya itu pengendalian penyelundupan, pengendalian subversi dan segala macam itu dilakukan di Singapura. Vitalnya Singapura dalam kancah politik dan ekonomi waktu itu, menurut Pitut Soeharto, karena sebelum negeri itu merdeka, wilayah tersebut sering dipergunakan sebagai tempat melegalisasi barang-barang selundupan dari Indonesia. Semua kekuatan daripada Angkatan Laut dan Bea Cukai kita minta untuk mengepung Singapura sehingga penyelundup tidak bisa ke sana.
Termasuk juga kapal-kapal yang ingin untuk mengekspor komoditi dari Indonesia ke situ juga kita pulangkan, karena kita berikan suatu peraturan bahwa ekspor Indonesia hanya boleh ke Eropa dan keluar dari Singapura, Eropa dan Amerika Serikat, dan negara-negara lain kecuali ke Singapura. Maka disitulah maka ekonomi Singapura itu mulai goncang. Lalu kemudian kekuatan PIP ini, People's Action Party ini mulai tumbuh, yang kemudian ini solidar dengan tindakan Indonesia. Nampaknya sikap politik Indonesia itu justru menguntungkan organisasi gerakan bawah tanah yang menginginkan negeri itu lepas dari cengkraman penjajahan Inggris. Siapa sangka secara diam-diam sejumlah tokoh politik Singapura dipimpin oleh Lee Kuan Yew dan Ong En Kwan, pimpinan Teras People Action Party atau PAP, melakukan kesepakatan dengan Indonesia untuk melakukan operasi intelijen mengusir Inggris dari negerinya. Sebetulnya itu adalah karena a silent understanding, ya kan, yang dirasakan untuk mengusir tentara Inggris dari situ. Oleh karena itu hanya dengan bantuan Indonesia maka tentara Inggris itu akan pergi. Oleh karena itu maka ditimbulkanlah yang dinamakan konfrontasi, di mana tentara Indonesia diajukan sampai ke depan. Sampai ke depan, sedang tentara sekutu, tentara Inggris, itu sudah jemu menghadapi Perang Dunia Kedua. Oleh karena itu mereka disuruh perang lagi tidak mau. Mereka memilih pulang ke negerinya. Itulah maka meninggalkan itu, sehingga kedua tempat ini menempuh kemerdekaannya.